kita hadiahkan kepada yang kita tuju, orang tua kita, ya, khususnya ibu kita, mbah kita, nggak masalah. Satu kali ngisi itu boleh diadakan beberapa orang, tidak hanya kedua orang saja. Misalkan kita ngisi 5.000, tuh niatin Sunda nabok, satu jone nggone wong tuaku loro ku buku, nggone mbahku buyutku loro krana Allah Subhanahu wa taala. Derek Sunan Rasul dari mulai zaman. Aku iso nabok ngene iki mergo jasa zaman. Kabeh iki sing gawe sing ngerane sing ngrasakne Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah 3 kali atau 7 kali. Fakhir Allah 3 kali atau 7 kali, kemudian di depan kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim sama membayangkan orang yang kita hadiahkan tadi. Insya Allah kesana. Terus ada pertanyaan, kita ngisi 1 kali 50.000. Terus kemudian 50.000 jadikan 5 kali. Itu baik yang mana? Nah gitu. Sekali 5 hari atau 7 hari. Sekali 7 hari, 1 minggu sekali 70.000. Kemudian pertanyaannya, baik yang mana? Seminggu sekali 70.000 sama sehari-sehari 10.000 sampai 7 kali 7 hari. Saja baik yang 7 kali. Kenapa demikian? Di saat kita mengisi ya, 70.000 1 kali, berarti 1 doa. Terus yang hari itu mau tidak ada doa kepada orang tua kita, tidak ada niat kepada orang tua kita. Tetapi kalau 10.000 setiap hari ada doa dan kiriman kepada orang tua kita. Jangan ya Sayyidi ya Rasulullah 3 atau 7, ya Fafiru 3 atau 7, lebih baik itu. Misalkan ada pertanyaan lagi, sama kan? Berarti kan tidak sama, tetap tidak sama. Sekarang saya tanya, makan 1 hari 3 kali, sama nggak sama makan 1 hari 1 kali tapi munjung? Sama. Semua ada aturannya. Walaupun sholawat pasti terima, semua ada aturan. Kemarin ada pertanyaan dari keponakan sendiri saya, tapi nggak perlu saya sebutkan siapa namanya. Dia kesini tanya, Maaf Mami, kenapa suami dia itu kok yang nomor 1 yang pertama dibaca oleh aku tidak asal, gitu. Kok gak Allah maka mantalu? Padahal yang tersepat dulu Allah maka mantalu. Dan saat itu tidak saya jawab. Saya tidak mau menjawab. Hanya saya jawab itu sembahai dengan Allah SWT. Hanya saya jawab itu. Itu urusan bahaya dengan Allah SWT. Saya tidak berani menjawab. Walaupun saya tahu, bukan hak saya untuk menjawab itu. Karena saya tidak diberi hak untuk menjawab itu. Apalagi saya tidak tahu. Kemudian dia bertanya lagi, Mami, terus kenapa kalau dikatakan salah ma'rifat? Kemudian saya jawab, dikatakan soal ma'rifat karena soal itu sebagai makan roh, suatu ilmu. Soal ma'rifat itu ilmu sebagai petunjuk bagi roh kita. Ilmu gimana teman? Ilmu. Karena ma'rifat tepatnya bukan di alam pikiran,
bukan di hati, tapi di roh. Maksud di mana? Udah pahami dulu kata-kata saya. Terus saya mengatakan sholat ma'rifat diambil dari dan tabarukan kepada dan dari Asmaul A'dzam. Terus dia masih sama no. Itu maksudnya itu pribadi atau jamak? Akhirnya jengkel. Berhubungan jengkel, saya cerita. Saya pernah sama ibu saya. Waktu itu saya bertanya terus. Kemudian ibu saya bilang, "Kowe kok jengkel kayak Bani Israel?" Dia bilang gitu. Kemudian dia, "Mboten nami kok mboten ngoten. Aku kan arane awakmu. Cuma aku nanti bukan ibuku lek kok ngangkel ngono kuwi." Kemudian paham nasib bengko. Jadi maksudnya itu sholawat ma'rifat diambil dari tabarukan dan kepada dan dari Asmaul A'dzam yang bunyinya nas'aluka Allah memberikan yurikana bil jati pariwada. Terus dia nyaut lagi. Ya wis maklum lah karo bocah cilik umurnya saya tapi kita ngerti ya, akhirnya kata gabut tuh. Tak maklum aja. Dia umurnya masih muda tapi kita paham itu, ngengkel ya. Itu kan anu nih. Kan katanya kepada Rasulullah, iya benar, katanya kepada Rasulullah. Terus kok diambil dari apa? Jangan dengarkan dulu. Sekarang saya bertanya, Asmaul A'dzamnya apa? Asma Agung. Sekarang Asma Agung itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya tahu kan? Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Sekarang maksudnya apa? Begitu kan? Dengan hak dan kebesaran beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Tenggelam tengah saya ke pusat samudera kesaanmu. Yang dimaksud kita mohon kepada Allah siapa? Apakah kata-kata itu mohon kepada Rasulullah? Kan? Kita mohon kepada Allah dengan hak dan kebesaran beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tenggelam tengah saya ke pusat dasar samudera kesaanmu. Masa kepada Allah, ya kan? Mungkin. Ini pun lebih paham lah ya rumah nose. Gitu kan. Setelah dia paham, terus saya kapan? Nih, kenapa kok seperti itu? Saya nggak tahu. Yang jelas di sebuah kitab itu berjudul Tazkiyatul Qulub As-Sholatul Ma'rifat, jelaskan. Kalau kau buat nanti mireng kitab itu bagian ini ku sinten sing ngarang. Tasih ngoten. Tazkiyatul Qulub As-Sholatul Ma'rifat itu hanya satu buku di dunia. Tidak ada yang lain. Saat ini kita pundi. Ini gue Nabi Khidir alaihissalam. Sinten sing ngarang? Bayi Majid. Karangannya Bayi Majid. Judulnya Tazkiyatul Qulub As-Sholatul Ma'rifat. Jenengan enggak boleh sama. Aku nanti nyekel buku ini dan Gus Latif mencari buku itu, dicari, mengumpulkan ahli-ahli Basiro di mana tempat buku itu. Beliau beranggapan bahwa kalau pegang buku itu menguasai kedua dunia. Cari, alhamdulillah ulama tidak diberikan kepada Gus Latif. Cari itu. Buku itu berisi ilmu baik ilmu ma'rifat, ilmu yang ada di dunia ini. Di situ ilmu menembus alam ada di situ. Dan yang jelas yang saya ceritakan di sini tidak semuanya. Saya hanya menceritakan tentang soal ma'rifat yang tertulis dalam buku itu.
Di dalam buku itu dituliskan di saat beliau deluso atau ini bahasa kasarnya apa enggak, klesetan. Deluso bayi itu deluso gimana ya? Sambil tengkurap itu, kemudian dia itu ada lampu ya. Lampu itu di situ jelas terus jelas. Saat lampu itu warnanya kuning lah. Nanti lampu belajar ini terus ininya warna kuning. Terus juga di situ. Lampu belajar ini terus lampunya itu warnanya kuning terus apa itu bawahnya juga kuning. Nah, di dalam lampu kuning terus kuning terus itu dop. Itu tulisan jelas. Dopnya Philip. Ada semua di dalam kitab Tasawuf jelas semua. Kemudian beliau tidak sengaja melihat ke atas. Di atas ada kayak lempengan emas. Itu sekitar panjang sekitar 10 cm. Lebar sekitar 2 cm setengah nggak salah. Kalau saya mohon maaf. Kemudian itu jatuh ke bawah, semakin besar, akhirnya besar segede gunung, seperti gunung. Beliau ketakutan langsung, tidak menyadari, merem, kedep. Soalnya, terus dia itu, beliau pelan-pelan itu sudah menjadi seperti lempengan kertas, jatuh di depan beliau, terus dibaca, apa bunyinya? Nas'aluka Allah magharat dari kona beli jatuh. Jadi semua sawah kita karang beliaunya tidak hanya itu. Mulai Allah kita semuanya karang beliau baik maksud. Yang tidak nas'alu kalau nggak itu. Semuanya karangan beliau. Yang bukan karang beliau adalah nas'alu kalau berarti antum dikona bilu jati baru waktu. Itulah dinamakan sawah kita diambil dan tabarkan dari dan kepada asal atom. Kemudian Adi bertanya lagi, berarti tidak ada kesempatan yang lain. Maksudnya gimana nih? Kalau tidak ada kesempatan yang lain, semua tergantung bahaya. Iya, semua tergantung bahaya. Semua tergantung bahaya. Apa demi? Soal kan pasti diterima. Saya kira karangan itu ya. Rasul bersabda. Maaf bahasa Indonesia saja ya untuk menyatakan. Barang siapa membaca sholat kepadaku 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut Allah Subhanahu wa taala sebelum dijanjikan surga. Barang siapa membaca sholat kepadaku 100 kali dalam sehari semalam, maka dia dibebaskan hidup dengan munafik di muka bumi, dicatat di antara kedua matanya. Dan di saat umatku tidak ada yang baca sholat kepadaku, apabila ada salah satu kelompok atau salah satu umatku baca sholat kepadaku, niscaya rohku dikembalikan kepada jasadku hanya untuk menjawab salam dan sholat orang bersangkutan atau kelompok bersangkutan. Terus samanya pertanyaan nih, apa ya nek seluruh dunia ini, apa ya nek saat dunia ini saat detik sing gak mau sholawat, mboten wonten. Gitu. Indonesia kayak enek, nih kok Indonesia kok Kediri kayak enek, Lamongan enek, Lamongan kayak enek, tidak ada dalam satu detik pun rawang dari sholawat. Tapi kenapa beliau Rasulullah bersabda seperti itu? Di saat umatku tidak ada yang bacakan sholawat kepadaku, apabila ada salah satu maka golongan yang bacakan sholawat kepadaku, maka rohku dikembalikan kepada jasadku hanya untuk menjawab sholawat orang atau kelompok bersangkutan. Berarti gimana? Kalau kita lihat kan nggak ada. Tetapi kalau sampai Rasul bersabda seperti itu, bagaimana keterangannya?
begitu. Baiklah, akan saya terangkan. Dan untuk menerangkan ini saya akan mengambil contoh. Dan contoh itu tidak di luar dia. Saya takut kalau di luar dia nanti ada yang tersinggung dan sebagainya. Saya mengambil contoh pengawas wakil sejarah. Baik dari PW, dari PSW, ataupun dari PSBJ ataupun dari media.